Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja guru pendidikan agama Islam. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Saidah, SPD, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Kemenak tahun 2025 dengan nomor NIM 0624082599. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di UPTSD Negeri Mulia Agung II dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siap, gerak, pasang depan, gerak, tegak, gerak, berdoa mulai. Amin. Ya. Doa selesai, ketua bisa masuk terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh siapa untuk hari ini? Saya, Bu. Ya. Bisa maju. Kan? 1. Persiapan. 2. Tiga. Menundukkan kepala. 4. Berdoa mulai. Mari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga apa yang nanti kita akan pelajari mendapatkan barokah dan paham semua tentang materi yang akan Bu Ida sampaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran, anak soleh-solehah? Siap. Coba dicek teman kanan kirinya, ada yang tidak masuk apa tidak untuk hari ini? Ada. Siapa? Randy. Kenapa Mas Randy? Sakit. Semoga Mas Randy segera diberi kesehatan. Ada lagi yang tidak masuk? Yana. Kenapa? Kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Sehat, cerdas, dan ceria. Anak soleh-solehah? Siap. Tepuk semangat. 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 Siapa kita? UPTSD Negeri Mulia Agung II. Jaya, jaya, jaya. Luar biasa. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Hari ini Garuda Pancasila. Siapa yang berani memimpin ke depan? Saya. Ya, ayo maju. Ulan. Silakan. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
maju. Terima kasih, Ulan. Bisa duduk kembali. Anak soleh-soleha. Siap. Hari ini kita memulai dengan pembiasaan terlebih dahulu. Pembiasaan membaca surat pendek. Hari ini pembaca surat apa? Al-Ma'un. Kita baca bersama-sama ya. Bentar. Ayo kita baca bersama-sama dengan ta'awud bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Anak soleh-soleha. Siap. Sudah siap untuk pembelajaran? Sudah. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Semangat. Tadi malam belajar apa tidak ya? Belajar. Sudah belajar. Belajar tentang apa? PAI. Bab apa yang dipelajari? Khalifah. Zakat. Berarti sudah siap untuk pelajaran hari ini ya? Ada yang tidak belajar tadi malam? Kenapa wajar gak belajar? Ketiduran. Siapa lagi? Aduh, Hilmi, kenapa Hil kok gak belajar? Ketiduran juga. Tugas kalian sebagai pelajar itu apa toh? Belajar. Anak soleh-soleha. Siap. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Khalifah. Masih ingat? Masih. Masih ingat? Masih. Tugas khalifah itu apa toh? Menegakkan keadilan. Keadilan, betul. Ada lagi? Memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Lagi? Yang tahu tujuan diciptakannya khalifah? Menjalankan perintah Allah, benar sekali. Nah, tadi tujuan menciptakan khalifah yang pertama, Allah menciptakan khalifah itu untuk memimpin umat manusia untuk berjalan di jalan Allah, menjalankan perintah Allah. Anak soleh-soleha. Siap. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Bu Ida mempunyai suatu cerita. Di sini ada yang pernah melihat tetangganya atau orang tuanya membayar zakat. Ada yang pernah melihat? Saya Iya. Di mana? di masjid. Membayar di masjid. Diberikan kepada siapa? Ke fakir. Ke fakir. Ada lagi yang pernah melihat pelaksanaan zakat? Di musola. Ada lagi yang tahu? Biasanya di sekolah kita kan juga, ya. Masih ingat apa tidak kalau bulan Ramadan kita membayar apa? Zakat fitrah. Kita membawa beras dari rumah atau makanan pokok untuk dibuat zakat. Masih ingat semuanya? Anak soleh-soleha. Siap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab zakat fitrah. Sebelum kita ke materi, Bu Ida mempunyai suatu video motivasi. Bisa dilihat bersama-sama. Ayo kita perhatikan bersama-sama ya videonya. Kita cermati dan kita ambil hikmah dari video ini. Kita selalu berikan rahmat pada Allah SWT. Zakat adalah ibadah ma'aliyah, yaitu ibadah yang kesalahannya dilakukan dengan memberikan sebagai informasi yang disampaikan oleh Anda Pesan Channel pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleha. Siap. Nah, tadi kalian sudah melihat video motivasi. Apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Apa? Siapa yang apa? Kita wajib membayar zakat. Kita wajib membayar zakat. Ada lagi? Apa? Yang keras? Menumbuhkan rasa peduli, syukur dan kebersamaan. Ya, membantu
orang, peduli dan syukur. Ada lagi yang tahu? Apa? Membantu fakir miskin layanan. Ya, salah satunya juga membantu fakir miskin biar bisa merayakan Idul Fitri. Ada yang tahu lagi? Hah? Poin penting yang bisa diambil? Ya, dari kisah itu bisa disimpulkan bahwa kita itu diwajibkan membayar zakat. Dengan membayar zakat tidak akan mengurangi harta kita. Jangan khawatir, soleha. Siap. Untuk pelajaran pada kali ini dilihat ya. Pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Tujuan yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ketentuan zakat fitrah dari waktunya, dari kadarnya, dan penerimanya dengan benar. Itu yang nanti kita akan pelajari. Anak soleh-soleha. Siap. Untuk memulai pelajaran, Bu Ida mempunyai video pembelajaran. Bisa dilihat bersama-sama. Disimak bersama-sama ya. Diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu. Ayo diperhatikan. Jangan main sendiri dulu. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi zakat fitrah. Materi apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Zakat fitrah yaitu satu sok sama dengan kurang lebih 2,5 sampai 3 liter makanan pokok, bisa berupa beras, gandum, ataupun kurma. Zakat fitrah bisa diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu yang kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi zakat fitrah kali ini adalah zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Marilah kita berikan zakat fitrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anak soleh-soleha. Siap. Kita breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Kita bernyanyi bersama-sama. Bisa berdiri? Ayo semuanya berdiri. Tepuk zakat. Bayar zakat rukun Islam yang keempat. Hukum memberikan zakat itu wajib. Zakat fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Fitrah artinya suci, mensucikan jiwa muslim. Ayo berzakat sebelum hari raya. Tepuk tangan. Anak soleh-soleha. Siap. Di materi kali ini kita akan mempelajari tentang zakat. Apakah itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Waktu pelaksanaannya sendiri pada sejak awal bulan Ramadan, berarti 1 Ramadan kita membayar zakat fitrah boleh. Jika khawatir kita nanti di pertengahan Ramadan tidak ada yang bisa digunakan untuk zakat. Salat Idul Fitri, sah apa tidak? Tidak, hukumnya haram atau disebut dengan apa? Orang yang membayarnya itu sedekah biasa. Orang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga yang keempat mu'alaf, yang kelima rikab, yang keenam yang ketujuh yang kedelapan ibnu sabil. Jadi zakat kita itu diberikan salah satu 8 golongan ini. Lah kok kamu berikan kepada orang tua kamu, sah apa tidak? Tidak, zakat kita tidak sah. Hikmah yang terakhir, sarana distribusi kekayaan yang adil. Jadi yang mempunyai kekayaan yang lebih bisa digunakan untuk zakat. Biar anak soleh-soleha. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ada yang ditanyakan tentang zakat fitrah? Dahulu sebelum teks awal, ya, formatif awal. Ada yang ditanyakan? Nanti langsung ditunjuk Bu Ida, siap menjawab? Yang ditunjuk siap? Siap. Kok kurang semangat? Tepuk semangat. Semangat. Sudah bisa mendengarkan? Sudah mempunyai pertanyaan yang pertama, yang bisa jawab siap ya? Siap. Siap. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan pengertian zakat dan kalian juga sudah melihat video. Apa toh zakat fitrah itu? Coba Zifara. Yang keras. Coba dijawab yang keras. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Benar apa salah? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Zifara. Buddha pernah menjawab 8 golongan yang berhak menerima zakat. Fakir, Suaranya hilang yang keras. fakir, Terus fakir, miskin. Terus amil, mu'alaf, rikab, gorem, fisabilillah, dan Ibnu ibnu sabil. Benar apa tidak jawaban Rian? Kasih plus dulu untuk Rian. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Zakat fitrah bisa berupa apa ya? Coba Vira. beras, Beras, bisa gandum, kurma, ya, kurma. Apalagi? Sudah? Sudah. Ada yang mau nambah apalagi? Coba Wulan, apa tambahnya? uang dan semacamnya. Ya, uang dan semacamnya. Jika kita tidak punya beras, bisa menggunakan uang. Tepuk tangan untuk Vira dan Wulan sudah bisa menjawab. Ada sekarang. Berapa toh kadar atau berapa toh kita mengeluarkan zakat fitrah itu? Coba siapa ya? Mada. Berapa? 2,5 sampai 3 liter. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk Mada. Sudah ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Anak soleh-soleha. Bisa kita lanjut? Bisa. Bu Ida sekarang mempunyai kasus. Kita selesaikan bersama-sama nanti ya. Dilihat dulu, Bu Ida mempunyai kasus tentang Andi. Dilihat ya. Menjelang Idul Fitri, Andi melihat keluarganya menyiapkan zakat fitrah. Ayahnya membayar dengan beras, tetapi tetangganya ada yang membayar dengan uang. Andi bingung mana seharusnya zakat fitrah ditunaikan dan siapa yang berhak menerimanya. Andi bingung bagaimana. Kita selesaikan ini dengan berkelompok ya. Anak soleh-soleha. Siap berkelompok? Siap menyelesaikan masalah? Andi? Siap? Kita bagi 3 kelompok. Bu Ida yang menentukan. Kelompok pertama ada Marvin, Mada, Rian, Hilmi, dan Tika. Kelompok 2 ada Seril, Laila, Wulan, Vira, dan Rakila. Dan
Davita. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, ada Yana, Zifara, Zahrina, Tika, Fajar, dan Arfan. Ayo bisa berkelompok, mejanya bisa dibentuk seperti kelompok. Ayo, silahkan dikerjakan. Davita bisa ke sini, kalau nggak kelihatan, langsung berdiri di situ nggak apa-apa. Nggak kelihatan, Mada bisa ke sana. Ayo dikerjakan. Ada yang mengalami kesulitan? Ya dulu kasusnya. Dipahami dulu ya kasusnya, ya. Dilanjut. Ada kesulitan? Bu kelompok lainnya dulu ya. Semuanya? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kita mulai dari kelompok mana, siapa dulu yang sudah siap untuk presentasi? Lebih semangat lagi, tepuk semangat. Semangat. Bisa kelompok 1 maju untuk memimpin presentasi. Ayo, yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo. Menurut kamu, apa cara yang... Bacalah kasus berikut ini, lalu jawab pertanyaannya. Kasus. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silahkan kelompok 2. Coba dijawab. Ya, karena agar bisa langsung dibuat makanan orang yang menerimanya. Ada lagi kelompoknya lain yang mau menjawab? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Lanjut. Kelompok 3 bertanya? Tidak. Sudah? Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani maju. Dilanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain mendengarkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerjasama kami. Ada yang mau menambah atau bertanya untuk presentasi kelompok 2? Iya, siapa? Kelompok 3. Bertanya apa? Siapa saja golongan yang berhak menerima zakat fitrah? Enggak kedengar. Ayo kelompok 2 bisa menjawab. Yang Keras. Yang berhak menerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Benar? Jawabannya? Benar. Ada yang mau bertanya lagi kelompok 1? Tidak. Silakan diakhiri. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Kelompok yang terakhir, lebih semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Yang keras? Kasus. Sudah.
Ada yang mau bertanya kepada kelompok 3? Coba, apa pertanyaannya? Bagaimana hukum zakat fitrah yang ditunaikan setelah sholat Idul Fitri? Nah, kelompok 1 bertanya, bagaimana hukumnya membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri? Bisa menjawab kelompok 3? Jawab yang keras. Tidak sah, tidak sesuai dengan aturan waktu. Benar apa tidak? Tidak sah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo diakhiri dulu. Diakhiri dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kasih tepuk tangan lagi. Terima kasih sudah mendiskusikan studi kasus yang dibuat Bu Ida dengan baik. Kita lanjut. Setelah tadi kita berdiskusi tentang masalah Andi, timbullah pertanyaan, refleksi dari itu tadi. Apa jawaban yang tepat atas kebingungan Andi tentang zakat fitrah? Apa? Hah? Jawabannya tepat atas kebingungan Andi tentang zakat fitrah apa tadi? Zakat fitrah itu harus menggunakan makanan pokok. Yang lebih utama itu memakai makanan pokok. Jika tidak ada, boleh menggunakan uang. Apa ya pelajaran yang dapat diambil dari diskusi tadi? Hah? Apa yang bisa diambil dari diskusi tadi? Kita bisa menyelesaikan masalah Andi. Bahwa membayar zakat itu, kalau setelah sholat Idul Fitri berarti hukumnya apa tadi? Tidak sah. Ada yang ditanyakan? Anak soleh-soleha. Kita lanjut, bisa? Setelah kita berdiskusi sudah, Buddha sudah menjelaskan materi, ya. Buddha mempunyai pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan kalian. Siap untuk menjawab pertanyaan? Siap? Siap untuk mengikuti atau menjawab pertanyaan? Siap. Bisa kembali ke duduknya masing-masing. Tulis bisa dikeluarkan. Harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan tidak nyontek sampingnya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Dijawab sendiri-sendiri ya. Anak soleh-soleha. Kelihatannya sudah selesai semuanya. Kok wajahnya berseri-seri? Berarti soalnya gimana? Mudah apa sulit? Mudah sekali. Dan sudah berdiskusi juga. Ya anak-anak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini yaitu zakat fitrah adalah kewajiban agama yang memiliki banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Marilah kita tunaikan zakat. Zakat rukun Islam yang keberapa? Keempat. Dengan zakat, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya sekali lagi? Ada yang ditanyakan? Tidak. Ulan? Anak soleh-soleha? Kelihatannya sudah paham semuanya. Dan sebelum Buddha akhiri, untuk minggu depan kita akan belajar tentang zakat mal. Karena zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Dan untuk pertemuan hari ini kita membahas zakat fitrah, pertemuan yang akan datang membahas tentang zakat mal. Saya harap kalian di rumah tetap belajar. Tidak hanya gadget semuanya punya, dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan untuk bermain saja, digunakan untuk bermain, digunakan untuk mencari info-info pelajaran yang kamu belum bisa. Kamu bisa cari di HP tadi, di Google. Bisa? Bisa menggunakan dengan baik? Bisa. Pesan positif dari Bu Ida sebelum diakhiri pembelajaran hari ini, kita sebagai murid harus bisa menghormati guru maupun orang tua. Kalau berbakti, dan tugas kalian saya ingatkan lagi, tugas anak sekolah itu apa toh? Belajar. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.